Oke, selamat datang teman-teman semua. Ya, terima kasih sudah bergabung sama kita. Tadi udah coba di absen, ternyata udah agak komplit bro. Dari Unila ada, dari UNS ada juga, kemudian dari Yarsi tadi ada juga, kemudian Malaya sih juga ada gitu. Ada. Jadi udah lengkap. Jadi kita hari ini mau sharing-sharing bro, ya. Mau sharing-sharing per PPDS-an, ya. Coba sambil di absen ini teman-teman yang udah datang ini dari mahasiswa FK kah? Apa interstate? Atau dokter umum gitu? Kayaknya ada yang dokter umum, ada yang internship, ada juga yang masih koas itu. Ada yang masih koas, mahasiswa pun ada di situ. Banyak kayaknya. Ada 64 orang yang ikut. Wow, lumayan ya. Ya udah nanti. Ya semoga informasinya ini bisa bermanfaat ya. Sebelumnya ini kita perkenalan dulu bro. Mungkin ada yang belum kenal ya. Oke. Jadi saya sendiri Sigit, Dr. Sigit Pratama, Istitia, spesialis jantung. Saya itu S1-nya dari Yarsi, kemudian ngambil spesialisnya di UNS Solo. Kemudian ini Bro Darwis ini nama lengkapnya itu sekarang Dr. Iswanti Darwis MSc SPPD. Panjang ini driving car-nya internal di Lampung. Waduh, berlebihan itu kayaknya. Kalau ini S1-nya dari Unila, kemudian S2-nya di UGM dan spesialisnya di UGM ya. Ambil double degree ya bro kemarin? Iya, double degree kemarin 5 tahun. Mantap. Kemudian sekarang kerja jadi dosen, staf dosen. Kemudian juga di Rumah Sakit Abdul Muluk ya, Rumah Sakit Provinsi di Lampung. Jadi kita ini sebenarnya nggak pernah satu kampus ya? Nggak pernah satu kampus kita, cuma satu kegiatan aja. Ya, jadi kita ini ketemunya beberapa tahun yang lalu ya? Mungkin 10 tahun yang lalu. 10 berapa ya? 11 tahun yang lalu lah ya. 11-12 tahun lah. Oh, yang kayaknya waktu itu di Malang ya, kita bareng di Munas. Iya, SMKI Malang kita. Iya betul. Kita ketemu di Konker. Bukan Konker ya, apa namanya? Munas Malang. Munas Malang. Waktu itu milih seksian kan. Iya. Ya, ini berkah organisasi ya. Jadinya walaupun kita beda alma mater, nggak kenal, tapi akhirnya kita bisa bisa join, bahkan silaturahmi sampai sekarang ya. Iya. Yuk lanjut aja kita bahas. Kayaknya udah banyak yang nanya-nanya masalah ini. Ini kayaknya sinyalnya agak putus ini kayaknya. Bro, kayaknya sinyalmu yang agak putus-putus itu. Sinyalmu yang agak putus itu. Sinyalmu yang agak putus-putus. Sinyalmu yang agak putus-putus. Udah jelas? Sinyal. Udah jelas? Oh, blur ya? Belum. Iya, masih blur katanya. Dr. Sigit blur. Bentar. Tapi suaranya jelas sih di sini. Enggak, di situ suara dan videonya putus-putus kata dari teman-teman itu. Iya. Masih ya? Putus-putus ya? Iya, masih putus-putus. Mungkin kurang kuat sinyalnya itu. Nah, ini ada Dr. Rahman Uncu nih. Kayaknya kelas senior dari Yarsi. Masih nggak jelas gambar? Ya, lumayan. Tapi agak blur aja. Masih putus-putus blur aja. Udah agak mending. Oke. Ya, jadi
intinya kita mau bahas seputar PPDS ya, bro. Tapi sebenarnya dokter itu kan bisa, sebenarnya dokter itu pilihannya banyak ya. Dia kayak pluripotent stem cell ya. Yang kita ingat dulu waktu SMKI, dia bisa jadi dokter umum, bisa jadi peneliti, bisa jadi dosen, bisa jadi politisi, bisa jadi birokrat, dan bisa juga jadi spesialis. Nah, kita berdua ini milih jalur untuk jadi spesialis ya. Nah, mungkin nanti kita bisa sharing-sharing. Tapi yang pasti, ini disclaimer dulu, kalau kita ini sharing pengalaman apa yang kita temuin ya, bro. Jadi, mungkin nanti beda dengan teman-teman waktu tes. Kok beda sih? Nggak seperti yang kita ceritain. Karena kita pakai sudut pandang kita waktu diuji dan sudut pandang teman-teman lain yang juga diuji. Iya. Nah, mungkin ada juga PPDS ini, PPDS spesialis yang lain bisa juga cerita di sini, bisa nambah sharing pengalaman. Karena saya lihat pemirsa ini banyak koas, banyak juga internship yang memang tahun depan mau mencoba untuk PPDS. Tapi mungkin untuk informasi aja, mungkin untuk periode yang sekarang ini tertunda karena COVID itu, bro. Iya benar. Di UNS juga gitu. Jadi kemungkinan cuma satu gelombang aja. Biasanya kan kita dua gelombang ya. Oke, bro. Ini kayaknya teman-teman sudah pada nggak sabar nih gimana pas cerita-cerita kita tentang pertama kali masuk gitu ya. Siapa duluan, bro? Kayaknya Bro, Darwis dulu aja nih yang cerita. Pertama itu tentang jalur masuk PPDS kalau di UGM gimana ceritanya jalur masuknya? Jadi gini, saya kan masuk di UGM ya, UGM penyakit dalam. Jadi kalau di UGM itu informasinya itu bisa dibuka di ppds.ugm.ac.id. Ada itu ppds.ugm.ac.id. Nah, teman-teman yang mau spesialis itu bisa klik di situ dulu, gitu ya, bro. Mungkin di UNS pun sama. Nah, kalau misalnya di UGM itu informasi di tadi ppds.ugm.ac.id, pendaftaran di situ. Syarat yang paling utama itu adalah yang pertama ya, dokter dulu. Kalau bukan dokter nggak bisa masuk PPDS. Ya, itu yang pertama. Yang kedua gini. Jadi ada tes wajib, yang mana tes wajib itu harus lulus dulu. Yaitu yang pertama PAPS itu namanya adalah potensi akademik pasca sarjana, yang mana nilainya itu semakin tinggi itu semakin bagus. Minimal batas itu 500. Nah, itu PAPS. Jadi akademik kayak tahu tes potensi akademik lah. Nah, teman-teman itu kalau mau masuk sana punya syarat itu dulu, satu ya, PAPS. Yang kedua, ACEPT, namanya ACEPT. Jadi akademik, jadi intinya untuk TOEFL lah, TOEFL-nya dari UGM. Jadi teman-teman bisa datang ke UGM, jangan datang tapi daftar di UGM di balai bahasanya. Nanti ada tuh kita daftar dari luar, kemudian daftar dari luar dapat kuota, terus kita datang ke UGM gitu. Jadi ada dua syarat itu, PAPS dan ACEP. Ya, itu syarat itu kalau memang dua-duanya ini bisa lolos. Kalau ACEP itu minimal 209. 209 itu seperti setara dengan kira-kira 470-an. Nah, gitu, 470-an. 450, 470-an kira-kira segitu. Jadi nilai konversinya kalau teman-teman ikut TOEFL yang diadakan oleh ITP itu minimal segitu. Jadi kalau di ACEP UGM itu minimal itu nilainya 209. Tapi kalau semakin tinggi teman-teman menilai dapat nilai dari ACEP itu tinggi, berarti poin penilaian semakin tinggi juga. PAPS pun ada yang lebih dari 600, ada yang dari 500, minimal 500. Itu yang kedua, itu batas-batas tes yang harus teman-teman dapat dulu, itu yang pertama ya. Kemudian daftar itu host to host. Dulu waktu zamannya saya sih masih biayanya 1 juta ya, jadi biaya pendaftaran. Nah, setelah itu ada beberapa rekomendasi, banyak banget yang nanya nih rekomendasi. Rekomendasi itu gimana sih, Dok? Apakah perlu dari bupati? Apakah perlu dari dokter spesialis? Apakah perlu dari konsulen ya? Jadi kalau di sana itu nggak mensyaratkan harus bupati, nggak mensyaratkan harus gubernur, enggak, presiden enggak, tetapi itu tuh rekomendasi datang dari dokter spesialis yang ada di daerah, dan lebih baik lagi itu adalah dosen pembimbing akademik. Nah, kalau dari Unila
Kalau masuk penyakit dalam ya mungkin saya bersedia untuk memberikan rekomendasi itu. Tapi penyakit dalam loh, gitu ya. Nah kalau untuk Unila, bro, Unila mau buka, benar nggak? Katanya Unila mau buka program PPDS. Unila PPDS sih isunya sih mau buka, tapi tunggu keluar akreditasi dulu. Jadi kemarin tuh sempat reakreditasi, hasilnya belum keluar. Jadi itu. Nah, PAPS itu akademik pokoknya. Lanjut ya. Nah, kemudian ASEP tadi, PAPS sudah, terus rekomendasi. Nah, rekomendasi harus ada tuh. Nanti rekomendasi itu, teman-teman nggak asal rekomendasi aja. Jadi, kalau misalnya sudah minta rekomendasi ke saya nih, nah, nama saya, email saya, nomor telepon saya itu akan disetor ke sana, ke UGM. Nah, nanti dikonfirmasi saya dapat akun. Akun tersebut yang akan saya approve. Jadi, saya benar-benar mengenal nggak sih orang ini gitu. Oh iya, seperti itu. Jadi apa ya, nyambung gitu. Jadi jangan misalnya ada ke gubernur. Iya, misalnya ke gubernur ya. Gubernur harus ngisi kenal nggak sama dia gitu loh. Jadi masuk ke email kita kasih ke token. Jadi ada yang kenal gubernur ya, gubernur mau. Kalau misalnya tanda tangan di atas materai di atas gitu ya, gubernur rekomendasi gitu ya. Nah kalau di sana itu kita dikasih token. Nah tokennya itu untuk apa? Untuk menilai apakah benar sih kenal nggak sih gitu loh sama dia gitu. Itu rekomendasi. Jadi minimal 2. Saran saya sih kalau rekomendasi itu cukup dari, kalau di Jogja sendiri itu dari dosen PA, dari dosen pendidikan akademik, atau memang konsulen yang ada tempat daerah. Itu yang itu. Kemudian saya rekomendasiin memang teman-teman yang mau masuk PPDS itu harus punya tempat pulang. Harus jelas ya. Iya, harus punya tempat pulang. Artinya gini loh, kalau misalnya udah selesai, ente mau kemana gitu. Nanti tiba-tiba, misalnya orang Bandung, banyak banget kan, nah, pulang-pulang ke Bandung lagi, udah banyak banget, sehingga kurang memotivasi. Tapi kalau misalnya kita punya tempat pulangnya itu di mana? Di kepulauan sana, Nias, kemudian di daerah Papua gitu, itu lebih diutamakan, karena mengisi kursi-kursi kosong, apalagi penyakit dalam, bedah, anak, objin, 4 mayor. Kalau jantung kan bro di kota ya bro, iya 4 mayor itu. Kalau jantung kan di sentral ya bro ya, bukan di periferi ya bro ya, gitu. Ya, nah saya sarankan saya sarankan sih teman-teman yang mau masuk PPDS itu harus punya proyeksi ke depan. Artinya gini, kalau gue udah melulus, gue tuh mau ngapain gitu loh. Jadi contoh misalnya kalau saya waktu di wawancara itu, kamu ngapain masuk penyakit dalam? Kalau kayak begitu, karena penyakit dalam itu lumayan luas. Saya suka aja nggak cukup bro. Tapi kamu buktikan dengan cara apa? Ya dulu saya ikut seminar ini penyakit dalam, saya ikut seminar ini, itu adalah pembuktian bahwa kita serius mengambil PPDS. Gitu. Jangan kita tuh tiba-tiba nyari mati, datang terus datang gitu ya, tiba-tiba mau penyakit dalam, tapi ikutnya seminar kecantikan misalnya, nggak nyambung lah bro. Nah, jadi harus linier namanya. Jadi dibuktikan. Jadi kenapa kamu masuk penyakit dalam? Tunjukkan ketertarikan kamu. Ketertarikan saya berarti saya mengikuti seminar penyakit dalam. Kemudian saya dosen. Jadi ada senjata saya dosen. Saya kedepannya akan balik mengabdi ke fakultas. Kemudian saya akan mengembangkan ilmu penyakit dalam. Nah, gitu coba. Jadi pastikan bahwa kita itu punya proyeksi ke depan setelah kita itu sudah keterima gitu bro. Jadi kalau misalnya dia ditanya ke depannya, jadi kalau ceritanya gimana? Iya. Jadi kalau misalnya ditanya kamu mau kemana di sini ya, kalau lulus ya saya bakal mengabdi seperti itu. Jadi saya bakal mengabdi sini, saya mengembangkan ilmu seperti ini. Jadi ada pertimbangan khusus calon-calon dosen kita, calon-calon guru kita itu untuk menerima kita, bro. Jadi mereka nggak mau rugi gitu. Nah, ada juga keterima nih. Nah, itu bagian akademik ya. Kalau saya baginya sih 3 ya, bro ya. Yang pertama masalah akademik. Saya ditanya, kenapa kamu apa yang kamu persiapkan untuk PPDS? Pertama, akademik. Apa yang kamu persiapkan akademik? Saya ikut seminar penyakit dalam. Karena saya dosen, saya ikut materi-materi pengajaran. Kemudian saya ikut penelitian, karena kita tahu kan PPDS itu ilmiahnya gila-gila nih bro ya.
baca jurnal dan sebagainya gitu kan ya. Nah, kemudian itu yang pertama akademik yang saya siapkan. Yang kedua, ya saya siapkan adalah materi. Materi itu jangan lupa. Karena ada PPDS yang masuk, ternyata nggak di tengah jalan berhenti karena nggak punya uang. Ada yang seperti itu. Kan itu sayang. Nah, oleh karena itu teman-teman, kalau misalnya untuk menyobati PPDS, harus siap-siap uang. Uang artinya gini, uang itu dicari dengan cara apa? Mungkin tabungan, mungkin juga beasiswa. Nah, jadi teman-teman yang dapat beasiswa ini lebih diutamakan menurut saya. Kenapa? Karena ada jaminan, bro. Selama 5 tahun kita kuliah, ada jaminan yaitu beasiswa. Tapi ada beberapa ada beberapa orang mungkin dari divisi lain itu nggak melanjutkan karena kurang biaya gitu. Oleh karena itu ada juga beberapa divisi itu, beberapa bagian itu menanyakan kamu punya tabungan berapa untuk sekolah, bukan untuk membayar-bayarin orang, enggak seperti itu, tetapi untuk persiapan ketika kita PPDS. Kan kita nggak kerja ya bro, nggak bisa kerja kita itu. Nah, ketika kita PPDS, kalau selama 1 bulan itu kita yang penting terjamin makan, kemudian kita bisa terjamin makan, bisa melanjutkan PPDS. Jadi konsentrasi untuk belajar aja, nggak untuk kerja gitu. Ya kalau ditanya, ini ada yang tanya berapa budget minimal untuk daftar PPDS? Wah, ini agak susah saya bilang. Yang penting kalau misalnya sekarang kan bayarannya UKT. Di UGM sendiri kemarin terakhir itu ada yang 15 juta, ada yang 17 juta, jadi satu semester seperti itu. Itu nggak ada biaya-biaya lain-lain lagi. Nggak ada biaya buku dan sebagainya, nggak ada. Uang-uang untuk ini itu nggak ada. Nah, UKT seperti itu. Nah, UKT 15 juta, kemudian tiap bulan kan kita nggak kerja bro. Apalagi punya keluarga, itu harus terjamin, artinya harus punya tabungan. Atau kita harus punya beasiswa. Itu ya, persiapan kedua ya, finansial. Yang ketiga adalah psikis. Jangan sampai kita masuk stres banyak sekali kayak gitu. Coba deh dilakukan penelitian tingkat stres residen tingkat 1, tingkat 2 dan tingkat 3 itu beda-beda. Nah, secara psikis kita harus siap apa ya? Dikatakan dibully sih enggak ya, tetapi diomelin. Karena pendidikan spesialis itu pendidikan yang berkaitan dengan nyawa manusia. Kemudian ketika salah dikit pasti ya yang berhubungan dengan nyawa manusia itu. Sehingga psikis kita harus siap. Kalau misalnya nggak siap, ya nanti siap aja dibantai. Misalnya ini nggak bisa, ya nanti stres dan sebagainya. Akhirnya keluar gitu bro. Kalau gue sih 3 persiapan itu yang harus dipunyai teman-teman semua. Yang pertama adalah akademik. Caranya apa? Kalau mau masuk bedah, ikut seminar bedah, ikut workshop bedah. Jangan kalau mau bedah, ikutnya penyakit dalam. Kita harus konsisten. Kenapa? Nanti kita tanya, apa usaha kamu? Ya saya, usahanya adalah saya ikut seminar ini, saya ikut asisten penelitian ini, asisten profesor ini. Jadi ada curiosity, ada keseriusan. Itu yang pertama akademik. Yang kedua, finansial. Cari beasiswa. Kalau memang teman-teman nggak punya uang, cari beasiswa. Kalau misalnya cari beasiswa, caranya gimana? Harus Nusantara Sehat dulu. Kalau memang ikut internship, kemudian mau ikut di daerah pinggiran dulu, nggak apa-apa, nyari uang, kemudian nyari rekomendasi silahkan. Karena dari situ dapat uang yang lumayan untuk tabungan, baru bisa daftar. Yang ketiga adalah psikis. Kalau dari gue sih gitu. Gimana? Oke, mantap. Ya, jadi yang teman-teman nih udah mulai nyatet tuh apa yang tadi udah diomongin sama Dr. Darwis. Jadi kalau gue cerita pengalaman gue kemarin gitu ya. Jadi kalau di UNS itu, kalau misalnya teman-teman ada yang minat untuk UNS, itu bisa dicatat di websitenya itu di www.spmb.uns.ac.id ya. Nanti di situ ada jelas apa aja persyaratannya gitu ya. Baik persyaratan secara dokumen, misalnya kayak SKCK, rekomendasi tadi udah dibilang, SPR dan sebagainya, itu bisa dilihat aja di situ ya. Tapi kalau yang khusus, jadi masing-masing prodi itu punya kekhususan untuk administrasinya. Misalkan kalau di jantung, dia itu butuh persyaratan ACLS yang masih aktif. Ya, kemudian berapa tahun tuh bro? Kedua, dia minta itu masih aktif. Jadi pas dia daftar itu masih aktif ACLS-nya gitu. Jadi banyak juga teman-teman kemarin yang daftar karena sudah nggak aktif, jadinya dia harus ikut ACLS lagi. Nah, terus ada yang kekhususan, misalkan gini, kalau untuk yang perempuan itu dia harus menyatakan surat tidak hamil pada saat pendaftaran.
itu ada di web, itu ada tertulis gitu. Dan ada juga nggak boleh hamil ya? Lebih dari 2 kali. Nggak boleh hamil pada saat pendaftaran. Kemudian juga maksimal kalau di jantung itu dia 2 kali tes maksimal. Tapi kalau di prodi lain itu nanti teman-teman bisa cek sendiri di websitenya, itu ada yang boleh sampai 3 kali gitu. Jadi setiap prodi itu punya kekhususannya masing-masing. Nah, kalau di UNS sendiri itu mungkin perbedaan nama ya, tapi maksudnya sama. Kayak TPA itu ada juga tes potensi akademik, kemudian tes bahasa Inggris. Nah, 2 itu adalah syarat untuk lolos tahap 1. Jadi kalau di UNS itu dibagi 2 tahap tuh. Jadi tahap 1 dan tahap 2. Tahap 1-nya itu butuh bahasa Inggris sama TPA. Nah, itu bisa tes langsung di UNS-nya, atau itu bisa dia sudah membawa hasil TOEFL dari lembaga yang memang sudah terakreditasi gitu secara internasional gitu. Nah, tadi mungkin itu ada yang nanya tentang biaya ya. Jadi kalau biaya itu tahap 1 itu pendaftarannya 500.000. Kemudian untuk tahap 2 itu pembayaran 700.000. Tapi kita harus lulus dulu tahap 1 baru bayar yang tahap 2 gitu. Jadi total sekitar 1,2. Tapi itu baru biaya administrasinya aja. Kita perlu pikirkan juga biaya untuk transport kita ke sini, tinggal selama kita ujian, karena biasanya kalau saya dulu itu sempat ujian tahap 1 selesai, pulang dulu, balik kerja lagi, baru abis itu melanjutin tahap 2. Jadi waktunya agak lama juga gitu. Tahap 2 itu soalnya nggak sehari, karena ada ujian wawancara dengan direktur rumah sakit, ada ujian wawancara dengan bagian, juga ada ujian tulis. Nah, jadi ini tipsnya, kalau misalkan kalian punya senior atau keluarga yang tinggal di daerah tempat kalian mau tes, lebih baik kalian komunikasi dulu, kalian mau tinggal di mana, terus berapa biaya tempat tinggal dan sebagainya. Sehingga nanti kalian bisa mengkalkulasi, karena ini pengalaman bro, waktu kita dokter umum kan uang dihemat-hemat banget ya. Betul. Ya kan? Ya. Jangan sampai kita habis tes terus pulang kita nggak ada duit lagi gitu. Jadi kalian harus kalkulasi untuk gambaran biayanya gitu bro. Mungkin kalau untuk pemberkasan cukup ya bro. Ini kita lanjut yang ada yang nanya tentang CV bro. Nah, CV. Jadi CV itu menurut Dr. Darwis penting nggak? Kalau CV itu sangat penting sekali karena apa ya? Itu bisa menggambarkan diri kita apakah kita serius apa enggak. Contoh gini ya, misalnya CV itu dimasukkan kalau ada yang dokter mau ngambil urologi misalnya, ini ada nih Andrian nih, ini mahasiswa saya nih, misalnya kamu siapa namanya Andrian, kamu kan misalnya kamu mau ngambil bedah gitu ya, bedah entah itu urologi, ortopedi, kamu sudah pernah magang dulu, misalnya pengalaman kerja magang oleh siapa sama siapa, itu CV masuk. Yang kedua, misalnya mau ke ortoped atau ke urologi atau penyakit dalam, pernah menjadi asisten dokter siapa, di mana, nah itu bagian pendidikannya. Jadi kehidupan residen itu kan nggak lepas dari nama ilmiah ya bro ya, baca jurnal dan sebagainya. Nah itu juga bisa dimasukkan CV itu. Jadi kalau ada yang nanya saya, dok perlu nggak sih kalau magang? Ya kalau magang sih sebetulnya perlu nggak perlu untuk apa? Untuk menambah CV kita, untuk pengalaman kerja kita. Misalnya, iya nilai plus, apalagi misalnya konsulennya misalnya, contohnya misalnya konsulennya di Lampung ada yang orang UNS, nah mau dikirim didaftar ke UNS, sedikit banyak kan akan ada cerita gitu, ada cerita di belakang itu. Si A misalnya mau masuk bedah saraf di mana gitu, kemudian ini pernah ikut gue loh, ngomonglah ke sana gitu, ini bagus kok anaknya. Jadi ada hal-hal yang tipsnya bro, sorry ya. Berarti tipsnya adalah kalau bisa kalian itu dapat kenalan atau rekomendasi dari orang yang kenal di tempat kalian tes, gitu ya bro? Ya mungkin gitu. Tapi ya tidak. Tapi yang paling utama ya akademik ya bro ya. Masalah tes itu, bahasa Inggris, tes potensi akademik, kemudian tes wawancara dan sebagainya, itu tuh yang paling utama. Tapi memang itu tambahan aja. Kemudian kalau memang CV itu ya, pertama penelitian, teman-teman harus ada namanya publikasi. Karena saya pernah ditanya, kamu penyakit dalam, kamu dosen, kamu pernah publikasi nggak ya? Karena saya bilang, saya melakukan penelitian ini, publikasi di sini, gitu. Jadi ada nilai plus. Karena guru-guru kita itu banyak profesor dan sebagainya itu
lekat dengan namanya publikasi. Sehingga teman-teman kalau memang mau misalnya mau daftar penyakit dalam gitu, jadilah asistennya siapa gitu, ikut penelitian apa, ikut publikasi gitu loh. Kemudian di CV itu ditaruh bahwa pernah publikasi sama siapa, pernah buat buku sama siapa gitu loh. Jadi ada nilai plus di situ, itu CV. Nah, kemudian kalau jantung kan ACLS ya bro ya. Kalau dulu katanya harus 1 tahun. Ada juga yang 5, yang penting aktif dan sebagainya, terserah itu. Yang penting CV-nya ada. Jadi buktikan curiosity. Jadi buktikan keseriusan dari teman-teman semua untuk daftar PPDS. Jangan gue yang penting gue daftar. Jangan kayak gitu. Kita harus siap dulu. Siapkan amunisi dulu. Jangan tiba-tiba daftarlah. Jangan seperti itu. Jadi harus ikut. Misalnya kalau bedah nih, saya rekomendasi kalau bedah itu mending yang megang pisau itu ikut magang dulu di rumah sakit umum daerah, kemudian dekat sama konsulennya sebagainya, diberikan rekomendasi. Itu ada pengalaman kerja. Kalau mungkin penyakit dalam, ikut seminar-seminar dan sebagainya. AMED, ada nih yang nanya, perlu ikut AMED? Tidak dok. Ya menurut saya bukan perlu, tapi bukan mandatori wajib. Tapi kalau memang ada AMED itu ada yang bagus. Kalau di Palembang itu justru mewajibkan AMED itu, harus ikut AMED di Palembang itu. Okay. Tapi kalau di UGM tidak. Jadi tergantung masing-masing. Tergantung masing-masing. Jadi gimana? Jadi intinya CV itu ibaratnya itu kayak toko itu etalasenya ya bro. Jadi orang betul. Akan tertarik sama kamu apa enggak itu tergantung CV kamu gitu. Nah jadi intinya kalau CV itu adalah personal branding. Jadi kamu harus bisa menjual dalam tanda kutip bahwa kamu itu layak dan menarik untuk bisa gabung di institusi itu gitu. Jadi personal branding itu harus tertuang di CV itu gitu. Nah, kalau cerita-cerita dengan teman-teman itu sebenarnya ya mungkin yang paling penting kamu punya prestasi di bidang itu. Misalkan juara pernah juara nasional, maju poster atau oral presentation. Betul. Nilai plus ya. Tapi yang nggak kalah penting juga kamu harus punya pembeda gitu. Misalkan apa? Kamu harus misalkan menunjukkan bahwa kamu aktif di kegiatan sosial, misalkan, atau kamu ikut aktif di organisasi, ya nggak bro? Itu menjadi nilai tambah yang nanti bisa menjadi bahan pertimbangan gitu. Jadi intinya CV harus jadi personal branding buat ngejual diri kamu supaya orang tertarik gitu. Oke? Ada lagi tambahan bro terkait CV? Ya, paling itu sih tadi ya, kalau misalnya megang pisau, ingat ya, kalau yang megang pisau usahakan ada namanya magang kalau bisa. Kalau yang megang pisau loh, kalau kita kan nggak megang pisau bro, kita megangnya pulpen bro. Kita megang pulpen, jadi ya kalau misalnya seperti itu lebih ke arah mungkin penelitiannya harus dikuatin ya, menjadi asisten penelitian siapa, pernah publikasi di mana, terus ikut poster, misalnya di penyakit dalam ada ikut poster di Pekan Ilmiah Nasional. Jadi itu ada apa ya, ada nilai jual tersendiri gitu. Sehingga tadi personal branding kita harus kuat dulu. Jadi biar kita diperhatikan, kayak ibarat mangga gitu loh. Kalau kita ngambil mangga kan mangga yang kuning, bukan mangga yang hijau gitu loh. Nah, untuk mengkuningkan mangga itu ya harus CV yang harus kita ikutkan, kita jual. Jadi saya beberapa kali mungkin ada 2 kali saya publikasi ilmiah di luar negeri gitu. Saya sering ngajak mahasiswa saya untuk ikut gitu. Ayo ikut sama saya gitu. Kalau memang kamu udah punya publikasi internasional itu menjual banget gitu. Jadi ya tapi harus ada penelitian. Intinya adalah kalian dari sekarang harus menentukan ya CV itu mau ditulis apa. Mumpung ada waktu sebelum pendaftaran, ikutin kegiatan-kegiatan ilmiah yang berhubungan dengan program studi yang kalian minati gitu. Cuman mungkin kalau tahun ini agak berkurang ya, bro, kegiatan ilmiah ya. Betul. Mungkin ini online. Online. Ya. Oke, ini kita lanjut soal CV, udah clear ya. Intinya adalah itu personal branding buat kalian untuk membuat penguji itu tertarik sama diri kalian. Terus yang ditanya banyak juga ini, apa harus PTT nggak sih kalau mau daftar PPDS gitu? Gimana? Oke. Darwis. Kayaknya kita berdua nggak PTT bro ya? Aneh PTT bro. Oh, salah. Aneh waktu itu. Oke.
PTT di Kepulauan Riau di Bintan. Ya, wah, itu ya sebenarnya untuk masalah ya lumayan kita nyebrang pulau juga untuk sampai ke situ. Jadi PTT itu sifatnya nggak wajib ya, tapi itu bisa jadi itu tadi nilai plus juga buat kita saat mendaftar. Betul. Jadi buat yang nanya itu, jadi kalau gimana? Jadi ya tadi kan ada yang nanya PTT bermanfaat banget. Karena gini, saya dulu ditanya gitu waktu wawancara, kamu dulu PTT enggak? Saya bilang saya enggak, saya lulus langsung keterima dosen tadi gitu. Nah jadi yang saya jual itu akhirnya PNS-nya itu, dosennya itu. Nanti kedepannya saya akan mengembangkan ilmu penyakit dalam gitu. Jadi harus ada planning ke depan gitu. Lu gua terima di bagian gua, tapi lu harus ngapain ke depan gitu. Jadi harus ada rencana ke depan gitu. Jadi kayak ngambil ada beasiswa kalau beasiswa di dikti gitu ya, itu kan yang ditanya cuma gini, kamu mau ngapain sekolah sana? Terus kalau misalnya kamu daftar gelar, ngapain kamu di sini? Gitu. Cuma cukup itu. Jadi sama seperti itu lah. Kalau misalnya PTT ada nilai tambah karena itu ada namanya beasiswa juga dapat, ada namanya beasiswa pasca PTT loh. Nah beasiswa itu kan ada beasiswa beasiswa dari mana ya? LPDP gitu ya. LPDP itu kan diutamakan yang PTT bro itu. Diutamakan yang pasca PTT ada gitu. Nah, memang PTT itu bukan menjadi mandatori ya, tetapi menjadi pertimbangan untuk diterima. Gitu. Jadi kalau memang teman-teman mau PTT pakai surat selesai pengabdian PTT silahkan. Itu bisa dijadikan personal branding yang cukup mendukung di CV. Gitu. Jadi pengalaman organisasi. Jadi intinya kalau kamu mau PTT itu bagus, kalau kamu nggak PTT tapi kamu harus substitusi itu dengan hal bermanfaat lain yang bisa kamu jual, gitu ya bro? Ya. Oke. Itu seperti PTT ya? Penelitian. Oh iya. Asisten penelitian bisa, misalnya penelitian di mana gitu, ikut uji klinis gitu di rumah sakit di Jawa, rumah sakit besar itu banyak sekali yang ikut menjadi asisten penelitian, kemudian daftar PPDS, ada yang seperti itu. Ada di Jawa. Tapi kalau di UNS ada nggak bro seperti itu bro? Yang apa? Yang asisten penelitian 1 tahun, kemudian daftar gitu. Yang saya kenal nggak pernah cerita sih dia penelitian, tapi ada beberapa yang cerita kalau dia udah pernah maju poster presentation sebelum dia tes gitu. Nah itu bagus itu, apalagi yang poster internasional itu sangat sangat menjual banget di CV itu. Nah ini ada yang nanya nih dok, jelaskan secara rinci ujian tahap 2 UNS dari Amar Saefanti. Jadi belum jelas itu ujian tahap 2. Jadi tahap 2 itu ada psikotes, kemudian ada wawancara dengan direktur rumah sakit, kemudian ada wawancara juga di bagian dengan kepala departemen, dengan kepala program studi dan beserta staf pengajar, kemudian ada medical check up, jadi nanti kita cek pemeriksaan lab semua, itu narkoba juga kayaknya, ingat saya ada tes juga gitu, berarti harus sehat juga, kemudian ada ujian tulis di bagian. Nah kalau untuk ujian tulisnya itu ada esai dan pilihan ganda, ada bahasa Indonesia dan bahasa Inggris gitu. Nah, tipsnya untuk ujiannya itu ya, yang paling kudu mesti itu adalah buku ACLS itu harus paham ya. Kemudian kedua itu book atau guideline yang dikeluarkan dari AHA, ESC dan juga PERKI itu kalau bisa dibaca, dan ada buku fisiologi dari Leonard Lilly. Itu buku-buku yang menurut saya harus dipegang di awal gitu. Mungkin itu jawabannya. Kalau di UGM itu nggak ada tahapan, jadi tahapan-tahapan pemberkasan. Jadi berkas itu tadi yang ASEP, PAP itu yang paling utama ya, ASEP sama PAP, dan punya rekomendasi orang, dan yang direkomendasikan ini harus memberikan penilaian di approve gitu loh. Jadi kalau misalnya udah lengkap semua, baru datang ke Jogja untuk tes. Tes yang itu terdiri dari 4 tes gitu. Yang pertama tes dari bagian sendiri dari keilmuan, ya penyakit dalam, tentang ilmu penyakit dalam.
Yang kedua ilmu tentang psikotes. Jadi ada wawancara psikiatri itu nantinya. Kemudian ada juga uji jasmani. Jadi mata, di periksa EKG, medical check up ya. Yang ketiga. Kemudian di bagian lagi kalau di penyakit dalam ada jurnal reading. Nah itu penilaian itu harus bagus di situ karena dari situ juga bisa dilihat bagaimana kita sisi keilmuan kita bisa dinilai. Jadi kalau di UNS kan ada 2 tahapnya bro ya, datang 2 kali, sekali masuk bayar dulu terus seleksi habis seleksi masuk baru bayar lagi ke tahap 2 gitu. Kalau di UGM enggak, bayar 1 juta cukup itu, pemberkasan lolos. Kalau misalnya nggak lolos 1 jutanya gugur gitu loh. Nah kemudian datang ke Jogja untuk tes selama 4 kali. Kalau tes sih 4 kali ya tadi. Ujian penyakit dalamnya, kemudian ujian wawancara itu ada, ujian penyakit dalam, wawancaranya, jurnal reading, kemudian tes jasmani sama kejiwaan. Itu. Jadi 1 kali tes selama 5 hari, 4-5 hari itu tergantung bagian. Nah, seperti itu. Sudah jelas ya untuk yang tadi nanya, jelaskan secara rinci ujian tahap 2 di UNS. Kemudian ada yang nanya lagi nih. Kita lanjut. Oke. Ini kita lanjut. Jadi ada poin-poin yang kita udah buat tadi itu. Nanti abis itu kita jawab ini. Yang ini bro, ini yang salah satu yang paling penting dan paling misterius bro, yaitu ujian wawancara bro. Nah, ya, gimana? Nah, gimana? Dari Bro Darwis, ujian wawancara itu kira-kira tipsnya gimana, persiapannya gimana, kira-kira pertanyaannya seputar apa gitu. Karena ini yang paling bisa melebar kemana-mana gitu. Betul. Jadi gini, ujian wawancara itu sifatnya dinamis. Calon dosen kita, calon pembimbing kita itu menanyakan akan kemana-mana. Jadi nggak bisa jadi patokan harus jadi apa gitu, nggak. Tetapi yang penting gini ya, keluarkan value kamu, nilai apa yang harus kamu nilai apa yang kamu punya, kemudian halo bro. Oke, lanjut ya. Ya. Jadi nilai apa yang kamu punya di situ, intinya kayak gitu. Kalau misalnya saya dulu ya, kalau pengalaman saya dulu, pertama ketok pintu, jangan duduk kalau nggak disuruh duduk. Ya gitu ya. Jadi ketok pintu, jangan duduk. Jadi jangan duduk sebelum disuruh gitu kan ya. Nah itu yang pertama ya. Yang kedua, ini ada istiadat di masing-masing ini ya. Adat istiadat di masing-masing daerah ya. Kita harus paham ya. Jangan duduk, apalagi kalau misalnya di Jawa ya. Di Jawa itu sopan santun sangat paling utama gitu kan. Kita tiba-tiba datang langsung nggak ngapa-ngapain langsung duduk gitu kan ya. Ibarat mau namu nggak disuruh masuk, suruh masuk gitu. Itu nggak boleh. Gitu ya. Itu penting itu. Harap dicatat yang mau daftar di daerah Jogja dan Solo itu penting. Kalau di Jogja Solo itu penting sekali itu masalah attitude gitu ya. Itu yang pertama ya. Yang kedua, udah duduk, kita pakaian sopan. Kalau dulu saya karena di Jogja itu budaya Jawa gitu ya. Akhirnya saya pakai baju batik. Baju batik seperti itu. Nah, kemudian sama kita bro. Sama. Ini kayak gitu. Baju batik udah gitu. Wawancara yang pertama ditanya adalah perkenalkan diri kamu. Nah, perkenalkan diri kamu itu pertama ya nama, kemudian usia, asal, pekerjaan di mana, terus nggak usah lebay-lebay. Yang penting gitu ya, menikah atau sudah atau belum dan sebagainya. Tuh. Kemudian mereka akan nanya, kenapa kamu milih penyakit dalam? Nah, gitu. Bingung kan ya itu mengeluarkan kata-kata seperti apa gitu ya. Nah, saya bilang ya penyakit dalam karena seperti ini. Jadi dulu saya pertanyaannya adalah kenapa kamu milih penyakit dalam? Karena penyakit dalam itu ilmunya luas. Dan saya suka ilmu penyakit dalam, saya senang mengajar dan sebagainya. Oh, kamu staf dosen? Iya, saya staf dosen di sini gitu. Terus percabangan penyakit dalam kan banyak.
kita harus milih. Dulu saya ditanya gini, kamu mau lulus jadi penyakit dalam, kamu ngambil konsultan apa? Itu sekelepas saya aja gitu. Saya bilang gini, ya udah, saya mau ngambil konsultan hemato-onkologi medik. Nah, pas kebetulan yang wawancara saya itu konsultan itu. Jadi langsung nyambung akhirnya wah, langsung gitu. Nah, itu namanya adalah jalan Tuhan itu. Jadi, wah, iya bener. Nanti kamu saya bimbing ya gitu kan. Nah, jadi kita harus punya jawaban yang tegas gitu, tegas, lugas, kita mau kemana gitu. Terus saya akan mengembangkan ini. Jadi intinya ke depan nanti proyeksi kamu kalau kamu lulus gimana? Saya akan ngajar, saya akan balik ke ini, saya akan ini mengembangkan keilmuan gitu. Jadi mereka tertarik gitu dengan menerima saya. Itulah. Nah, terus masalah uang. Ya. Sering ada yang nanya, tabungan. Itu waktu saya alhamdulillah enggak. Oh, enggak. Enggak. Jadi saya itu ditanya, tapi kalau istri saya kan PPDS, sekarang PPDS neurologi. Dia ditanya, terus saya bilang gini, kalau kamu ditanya tabungan, saya bilang, jawab aja sekian, karena harta saya sekian. Alhamdulillah sih, ditanya ya di sekian, katanya curang, katanya. Berapa minimal? 500 juta. Waduh, 500 juta mas, saya nggak ada. Ada juga kawan saya yang itu 500 juta bukannya ini loh ya. 500 juta itu tabungan bahwa tadi yang saya bilang, bukan untuk bayaran senior. Ini enggak seperti itu, tetapi memastikan bahwa teman-teman itu hidup selama 5 tahun, gitu loh. Bukan untuk traktir senior, enggak seperti itu. Tetapi untuk memastikan bahwa 5 tahun kamu makan, gitu loh. Kamu tuh makan, kamu tuh hidup, gitu loh. Jadi jangan sampai gara-gara ikut PPDS nggak kerja, akibatnya nggak makan, gitu loh. Nah, jadi ada juga yang minta buku tabungan, tapi ada yang ngerjain, misalnya punya teman, punya saudara siapa, dimasukin dulu ke tabungan, tuh dapat 500 juta. Kemudian setelah ditunjukin 500 juta, untung aja ya bro ya. Untung nggak suruh print rekening koran. Ini dari pihak UGM nonton nggak ini? Enggak, waktu saya enggak seperti itu. Kalau saya kan enggak. Nanti mereka jadi tahu lagi trik-triknya. Enggak, kalau misalnya ini loh. Kalau saya itu dulu enggak seperti enggak ditanyakan rekening, tapi kalau misalnya ditanya, jadi enggak harus sekian seperti itu, tapi punya buku tabungan, kalau saya enggak diminta nunjukin buku tabungan, enggak. Kalau saya waktu itu cukup enggak? Saya bilang cukup. Udah. Tapi kalau misalnya istri saya juga bilang dulu masuk cukup tabungan sekian, tapi nggak diminta untuk print tabungan, enggak. Tapi karena ada problem dulu ketika masuk, tapi ternyata keluar karena nggak punya uang. Itu yang ditakutkan pembimbing kita itu. Jadi selama saya tes itu dana itu sebenarnya sebagai support backup kita, kalau dia ini diterima, dia akan sampai akhir. Gitu kan? Iya, itu seperti itu sebetulnya. Jadi ini perlu clear ya. Jadi bukan diminta, saya punya 500, langsung kasih. Bukan ya. Nah, itu yang bukan seperti itu. Jadi intinya kan itu betul. Jadi 500 juta itu misalnya itu untuk tabungan kita, deposito kita loh, misalnya gitu. Untung alhamdulillah waktu itu zaman saya waktu masuk residen itu saya nggak diminta itu. Jadi karena ada yang nanya seperti itu, dok pernah nggak sih diminta? Nggak pernah, saya tuh cuma tabungan, saya bilang ada gitu. Tapi nggak tahu di UNS ya, kalau di UGM sih nggak kayak gitu. Kalau aneh jujur ditanya juga. Ditanya ya? Punya tabungan berapa? Aneh sebut sekian, malahan kok banyak banget gitu. mungkin ini nggak ada. Ini beneran nggak sih punya duit? Nah, jadi gitu. Masalah angka itu sifatnya dinamis gitu loh. Karena saya senior, dia nyebutin sekian nggak ada masalah kok. Waktu saya nyebutin itu kok katanya banyak banget gitu. Jadi pokoknya kalian bisa pakai asumsinya. Jadi berapa biaya masuk gitu. Kalau jantung itu masuk sekitar 72 juta. Kalau jalan mandiri ya, terus itu masuknya. Terus per semesternya kita bayar 6 juta. Gitu. Itu jantung ya, jantung UNS ya? Kalau di jantung ya. Tapi itu kalau di prodi lain itu beda-beda. Yang paling mahal yang biasanya di ortopedi itu 100-an lebih. Kalau UGM
internal UGM masuk sama semesternya berapa, Bro? Biar ada gambaran teman-teman ini. Waktu saya dulu ya, masuknya 10 juta, semesternya 7 juta. Murah kan ya? Murah. Istri saya dulu masuk juga di neurologi UGM, karena saya bayar semesternya ya. Jadi tahu, 10 juta itu, satu semester. Itu sudah UKT itu. Itu ada di itu website ya. Kalau UNS ada website penerimaan PPDS itu ada di situ. Nah, untuk teman-teman misalkan mau nanya prodi lain, lihat di situ. Ada di situ. Jadi gini, apa intinya tadi yang saya perlu garis bawah ya, jangan sampai nyiapin tabungan harus sekian, enggak. Tapi gini loh. Tadi dibilang sama Dokter Sigit, intinya adalah tabungan itu untuk deposito kita selama kita itu menjalani PPDS. Karena PPDS itu nggak boleh kerja, bro. Intinya kayak gitu. Jadi prodi itu nggak minta patokan harus sekian, enggak sebetulnya. Tetapi mereka itu mau memastikan bahwa kamu tuh makan gitu loh. Kamu tuh bisa kamu tuh bisa melanjutkan PPDS tanpa kerja gitu. Jadi harus punya tabungan. Kalau lebih enak lagi punya beasiswa. Makanya saya bilang tadi harus punya beasiswa. Harus punya beasiswa. Karena beasiswa itu menjamin uang masuk, uang buku, uang tesis, uang apapun ada di situ. Jadi kalau memang teman-teman yang memang mau cita-cita PPDS nggak punya uang, misalnya dari keluarga yang kurang mampu, maaf ya, keluarga yang misalnya nggak punya tabungan yang banyak gitu loh, sehingga harus punya beasiswa seperti itu. Oke, mungkin ada tambahan sedikit soal wawancara ya. Kalau saya mensimpulkannya gini, CV itu personal branding, ya. Tapi wawancara itu untuk dapetin trust, ya. Jadi nanti ya tugas kalian pada saat wawancara, kalian harus memastikan bahwa penguji di depan kalian itu percaya sama kalian, percaya dengan CV yang kalian buat, percaya dengan kemampuan tadi ekonomi, kemampuan akademis. Jadi tipsnya adalah kalian harus bangun trust pada saat wawancara gitu. Itu mungkin kalau simpulan dari Ane, bro, soal wawancara. Oke, terus ini ada yang nanya, apakah PNS lebih diutamakan, Dok? Ya, diutamakan. Karena ada jaminan, gitu. Kalau misalnya PNS itu kan, jaminannya gini, dia kan sudah tiap bulan kan dapat gaji. Bentar, ini. Jadi PNS itu bisa jadi tambahan buat porsi, karena kalau dengan PNS itu ya prodi itu udah dapat jaminan, ini satu dananya cukup, dua pulangnya udah pasti jelas. 100 itu kenapa saya bilang PNS itu kenapa diutamakan, karena tadi dia punya tempat pulang gitu kalau PNS itu, apalagi kan RSUD itu kan butuh orang banyak, apalagi PNS-nya saya kerja di RSUD kabupaten yang jauh sekali dari kota, nah itu diutamakan. Apalagi daftarnya yang 4 mayor. Karena diutamakan 4 mayor kan, kenapa ada WKDS, wajib kerja dokter spesialis, karena kekurangan SDM yang tidak merata. Nah, apalagi teman-teman misalnya gini, saya berasal dari kepulauan mana, nggak ada spesies penyakit dalamnya. Jadi gini, kalau pada satu wawancara, saya kasih tahu. Nanti kalau ditanya, kenapa kamu penyakit dalam? Karena saya bekerja di rumah sakit A gitu ya. Rumah sakit A itu tidak memiliki internis, misalnya gitu. Nah, itu menjadi pertimbangan khusus untuk diterima. Kenapa? Karena kita butuh orang gitu. Kenapa? Kalau misalnya WKDS itu nggak akan ada ketika pemerataan dokter spesialis itu tersebar rata. Tidak akan ada itu WKDS. Nah, ini kan problemnya adalah spesialis itu kan numpuk di kota, bro. Di kota problemnya itu. Nah, sehingga teman-teman yang di daerah itu kan kesempatan untuk kesempatan untuk sekolah di daerah itu sangat tinggi sekali. Tapi mau pergi nggak? Kalau nggak dipakai aja ya, boleh ya? Bentar, ini ada. Jadi gini, intinya kalau misalnya tadi sampai mana? Intinya kalau PNS di daerah, RSUD, jadi intinya ya lebih enak lah, lebih banyak pertimbangannya ya. Tadi yang masalah finansial, kemudian punya tempat pulang, apalagi di daerah, bro. Di daerah itu pilih
yang mayor, penyakit dalam, bedah, objin dan anak. Gitu. Oke. Wah, ini ada yang semakin semangat katanya mau lanjut sekolah, Martina. Ya, harus sukses cara ini dulu. Cara ini sukses berarti. Nah, ini kita lanjut lagi. Kita masuk ke spesifik, bro. Ini waktunya catatan Ani tinggal sebentar lagi nih. Tinggal 10 menit, sekitar 10 menit lagi nih. Singkat aja. Rekomendasi kalau interna UGM, rekomendasinya buku apa aja? Oke. Kalau di interna UGM, jadi ada tesnya itu. Tesnya dulu, saya punya blog pribadi. Dan itu ternyata banyak diakses oleh teman-teman yang daftar di penyakit dalam. Dan itu di ngomong gitu oleh adik-adik kelas saya dulu. Nah, dulu ada namanya HSC. Apa HSC itu ya? HSC itu ada sekelompok orang yang mana orang-orang tersebut tuh rajin banget nyatetin kuliah. Nah, saya belajar dari situ. Tapi sekarang karena sistemnya blog, itu udah nggak ada HSC lagi. Nah, ada namanya buku ajar penyakit dalam dari UGM, itu baca aja di situ. Sebetulnya ada namanya buku besar, buku ajar penyakit dalam yang keluaran PAPDI yang 3 jilid. Kalau baca itu mabok sebetulnya. Nah, tapi cukup baca PPK saja. Panduan praktik klinis yang singkat-singkat itu. PPK penyakit dalam. Tipsnya baca PPK karena itu jelas baca PPK. Dari jelas di situ. Pemeriksaan penunjang terus sampai terapinya. Nah, itu tipsnya. Baca situ. Selain PPK apa lagi, bro? Tipsnya. Kalau clinical pathway lebih ke praktis ya, tetapi ke PPK aja itu. Cukup baca PPK karena kalau baca 3 jilid penyakit dalam dari PAPDI itu agak panjang gitu. Kalau teman-teman mau silakan nggak apa-apa gitu. Nggak apa-apa. Kalau mau seperti itu nggak masalah. Ini ada yang Gwinanti ini minta bocoran, bukan bocor arus ini, minta bocor kasar ini langsung. Ada nggak kira-kira tempat yang bisa langsung dipalak tuh? Bahan-bahan. Biasanya ada kumpulan soal gitu nggak, bro? Kalau di sana? Kumpulan soal ada. Jadi ada namanya tempat fotokopi, cari aja di situ. Dulu saya nyari. Kita skip di situ, jangan terlalu jelas. Nah, nanti kalau misalkan mau nanya secara personal, ya. Ya. Oke, nggak personal. Oke. Kalau di UNS, kardio UNS itu nggak ada soal. Sampai sekarang setahu saya yang PPDS terbaru pun nggak pernah belajar dari soal. Jadi intinya baca dari guideline ESC, AHA, kemudian guideline dari PERKI, sama ada buku ajar kardiologi itu yang buat dari UI. Mungkin itu bisa. Nah, terkait ini, bro. Terkait pengumuman ini ya, kalau dari Ani itu nanti bakal bagiin teman-teman itu ebook yang cukup menarik gitu, dan juga ini dicatat nih ya, aplikasi yang bisa belajar buat jantung itu aplikasinya itu ESC guideline itu di Play Store ada ya. ESC guideline ya. ESC. Kemudian dari AHA juga dia ada ada aplikasinya. Jadi semua guideline itu yang terbaru pun itu akan diupload ke situ dan kita tinggal baca di situ. Itu jadi buku saku gitu. Itu udah intinya. Nah, gitu. Tapi nanti kalau teman-teman ada yang mau bisa nanti bisa di-share lah. Itu mungkin bisa dicatat nomornya nanti. Saya kirimin itu di 0857 70 48 9880 ya. Nanti kita share lah itu ebook-ebook yang menarik dan gitu. Ya. Terus kalau dari internet ada nggak aplikasi yang bisa digunakan? Kalau dari internet itu nggak ada aplikasi. Nggak ada khas, karena ilmu penyakit dalam itu sangat luas sekali. Kalau aplikasi nanti bakal bingung nanti itu. Oke. Kalau jantung, PPDS yang malas-malas belajarnya dari situ aja. Dari guideline terus. Itu kalau anak sekarang itu ngomongnya itu core of the core. Ya, core of the core gitu lah. Setidaknya itu cespleng. Ya. Terus ini bro, kita lanjut nih ya. Ini ada koas, ini waktunya mungkin sekitar 5 menit lagi nih, kayak di catatan. Oh, ini berbatas ya? Kira-kira kalau
ini 1 jam kan dia nanti langsung otomatis mati. Wah, ya udah, berarti kita 1 jam aja ya. Ya, ini mau dilanjut, mau 1 jam aja apa mau dilanjut lagi nih? Ini masih ada 90 orang ikutan, betah juga. Jadi kira-kira ini nanti di skip lanjut lagi. Coba kira-kira mau dilanjut lagi apa kita habisin satu sesi aja 60 menit aja? Ditunggu katanya sesi kedua. Oh, ditunggu sesi kedua. Oke, kalau gitu. Oh, tapi ada yang bilang sesi 2 besok, ada yang hari ini. Ya mungkin nanti lanjut katanya ada yang lanjut. Nah, ya udah gini, karena itu banyak yang lanjut, kita lanjut aja sesi 2 nanti. Kalau misalkan teman-teman yang nggak bisa, ini kan Dr. Darwis yang hostnya ya, jadi nanti minta tolong disimpan aja buat mereka biar bisa akses. Kalau yang nggak bisa lanjut sekarang bisa akses di IGTV atau di statusnya Dr. Darwis nanti. Oke, kita lanjut ya. Berarti nanti kalau putus ini kita lanjut lagi. Nah itu lanjutin. Kalau misalkan koas nih, dari koas udah pengen cita-cita ngajutin spesialis. Kira-kira apa yang harus dilakukan pada saat koas ini, Dok? Oke. Saat koas, jadi koas itu kalau mau masuk penyakit dalam ya minimal nilai penyakit dalamnya A dong, ya. Oke. Ya, jadi kalau misalnya masuk bedah ya bedahnya A juga. Kemudian dari awal, dari skripsi itu harus ke arah penyakit dalam juga gitu. Jadi tunjukkan keseriusan dari awal. Jadi saya nanti akan jadi spesialis penyakit dalam, berarti nanti skripsinya harus penyakit dalam, penelitian penyakit dalam. Kemudian saya Dokter Darwis dari koas udah pengen penyakit dalam, Dokter Darwis. Dulu sebenarnya saya maunya jantung. Bro, serius bro. Kami dulu sebelum jantung itu maunya penyakit dalam. Serius. Oh, kita ini ada rezeki yang tertukar berarti kalau gitu. Ya. Oke, lanjut. Jadi saya sempat daftar jantung UI dulu. Kemudian akhirnya nggak lolos karena mungkin nggak cocok kali ya. Nah, akhirnya masuk penyakit dalam di UGM keterima juga. Itu yang pertama kali. Jantung UI juga pertama kali nggak lolos langsung ngambil penyakit dalam. Nah, makanya saya bilang di mana saja sebetulnya. Bagus ya. Iya. Daftar ya dari awal. Kalau memang udah ada kepengenan, boleh diseriusin. Tapi bukan berarti kalau dari koas belum ada yang serap, bukan berarti nggak bisa gitu. Yang mau switching. Tapi jangan seperti ini juga, bro. Jadi tergantung gini. Ada juga yang kayak gini. Dok, saya mah apa aja yang penting spesialis. Jangan yang kayak gitu. Jangan kayak gitu. Nah, dari awal kita sudah punya roadmap. Roadmap ini kita mau kemana gitu. Kita harus punya roadmap loh. Oke, kita masuk sambil nunggu Dokter Sigit live ya. Saya nunggu Dokter Sigit live. Jadi intinya adik-adik atau teman-teman yang memang mau daftar PPDS, intinya adalah roadmap-nya dari awal sudah dibentuk. Jadi kedepannya ada pertimbangan khusus. Jadi kita itu kalau ditanya, kalau kita ditanya untuk masuk ke PPDS, kenapa? Memang dari awal udah ada niatan gitu. Seperti itu. Oke. Ini ada yang nanya gini, bro. Bagaimana sih menentukan peluang untuk masuk PPDS gitu? Jadi ada yang mau daftar nih, pasti kan mereka berpikirnya peluangnya besar atau kecil gitu mau daftar. Nah, menurut Bro Darwis gimana itu? Menentukan peluang. Jadi ada peluang gini. Jadi gini, teman-teman kalau kerja memang sudah masuk di RSUD gitu, di RSUD atau di mana yang kemungkinan punya tempat balik gitu ya. Di situ tuh spesialisnya yang kosong apa? Yang kosong apa di situ spesialisnya?
Nah, kalau di daerah kan yang diutamakan kalau tipe C, tipe D itu kan 4 mayor. Ya berarti 4 mayor aja. Kemudian masalah finansial itu kan harus beasiswa. Nah, beasiswa itu ada namanya skema dari Dinas Kesehatan Provinsi atau Dinas Kesehatan Kabupaten setempat. Nah, apa yang ada di situ? Misalnya membuka untuk objin, ya daftar objin gitu. Emang pasnya di objin ya udah, tapi kalau memang bukannya objin tapi maunya penyakit dalam ya ditunggu. Tapi kalau memang mau yang penting spesialis, ya monggo objin, tapi kita harus mempersiapkan apa? Mempersiapkan seminar apa yang kita ikuti, penelitian apa yang kita ikuti gitu loh. Nah, oleh karena itu kita nggak boleh linglung, nggak boleh clean fun gitu. Kalau memang mau penyakit dalam ya penyakit dalam, bedah ya bedah gitu. Jadi jangan asal ada pas ada yang kosong ya kita ikut. Tapi kalau memang rezekinya ke arah mana, ya ikutin alur aja. Tapi kalau memang teman-teman udah punya tabungan gede gitu ya, orang tua pengusaha, ada passive income, ya monggo silahkan langsung aja sekolah gitu. Kenapa? Karena gini, semakin lama sekolah, saingannya tuh kan semakin banyak. Betul nggak? Bro, semakin fisik sih yang ngaruh. Fisik ngaruh, jaga betul, malam. Betul. Ya, betul. Tapi ya, jaga malam misalnya, sih, bro. Iya, kalau misalnya ini ada juga yang udah nikah, ada yang belum nikah. Justru tingkat stres itu ketika yang sudah menikah. Karena yang dipikirin bukan cuma sendirian. Istrinya dipikirin, anaknya dipikirin. Anak istri besok makan apa. Nah, kalau bisa nih, ada tips lagi nih, teman-teman kalau ada yang udah nikah, kemudian daftar PPDS diwawancara. Jawabnya seperti ini ya. Nih, Wak. Kalau misalnya kamu keterima, istri anakmu dibawa kemana? Jangan ditinggalin. Nah, ini sering ditanyain ini. Kira-kira jawaban yang paling masuk akal Jangan ditinggalin, harus dibawa. Kenapa, bro? Pasti tahu jawabannya kan? Hah? Pasti tahu jawabannya. Kira-kira. karena tingkat stres cukup tinggi sehingga butuh keluarga untuk menenangkan itu. Jangan ngeres dulu, bro. Ya? Enggak, bro. Ya. Nah, jadi kalau bisa anak istri dibawa, dan nanti timbul pertanyaan, loh kalau anak istri kamu dibawa, kamu makan apa? Nah, makanya oleh karena itu harus punya tabungan tadi. Gitu. Makanya ada bro Adi Ageng nih. Soalnya waktu koas dulu dia. Oh iya. Rumah juga dekat nih. Ayo Bro Adi, daftar. Ya, segera daftar. Karena usia maksimal di penyakit dalam itu 35 tahun, bro. Oh iya, benar-benar. Di jantung, kalau di UNS itu jantung 35, hampir rata-rata 35 tahun. Cuman ada prodi seperti psikiatri itu bisa sampai 40 tahun dan paru atau pulmonologi itu bisa sampai 37 tahun gitu. Tapi itu nggak berlaku umur 30 itu bagi mereka yang direkomendasiin kayak misalkan tubel. Itu nggak berlaku. Jadi kalau misalkan tubel, PNS, itu boleh di atas 35 tahun gitu. Oh iya, seperti itu. Jadi tadi masalah umur juga ya, harus diperhatikan, jangan keasikan nyari uang di perifer, lupa sekolah gitu, keasikan, jangan. Kalau sudah cukup dapat 1 miliar misalnya tuh di tabungan, langsung sekolah gitu. 1 miliar, gimana cara nyarinya, bro? Jadi ya nggak tahu saya juga, pokoknya ada 1 miliar, silahkan langsung aja daftar gitu. Kenapa tadi saya bilang semakin kita lama sekolah itu saingannya banyak gitu loh. Nah, kita bisa sekolah di 2004 misalnya ya, saingannya 2005, saingannya 2006, 2007, saingan semua kan, sampai dengan yang baru tahun kemarin dulu. Nyeseknya adalah kalau kita telat masuk adalah senior kita lebih muda, bro. Nah, itu stres juga kan, disuruh-suruh ya. Buat teman-teman ya, jadi ada rasa ada efek psikologis ya. Misalkan senior kalian di PPDS itu dulunya junior kalian waktu S1 atau ngambil dokter. Pengalaman nih. Pengalaman. Enggak sih. Cuman kalau di PPDS itu kita nggak ngelihat umur ya, bro. Ketika dia memang masuknya lebih junior ya, maka dia harus nurut sama seniornya.
meskipun lebih muda, ya kan? Betul harus. Karena dilihat dari absen, bro. Absen. Dari pin, kalau di sini kan pakai pin, bro. Ada pin merah, pin kuning, pin hijau, pin biru. Gitu. Betul. Jadi itu tingkat koordinasinya. Jadi kalau pin merah itu yang paling muda, baru masuk dia. Terus naik dia jadi mid pin kuning, kemudian dia senior pin hijau, terus chief dia pin biru. Kalau di sana ada pin perlevelan pin juga? Ada pin merah. Jadi pinnya itu kalau di kita gambarnya itu burung kakatua, burung hantu. Nah, jadi kita punya sebuah istilah di situ. Kalau pin merah itu burung hantu tuh nginjek buku, bro. Jadi, artinya apa? Nggak boleh baca buku, otot aja yang kerja berarti itu. bro, tapi jangan nakut-nakutin mereka ini. Jadi kabur nanti burung hantunya kabur. Nah, pin kuning itu baru baca buku, jadi pin kuning baru belajar itu, baru disuruh belajar di pin kuning di tingkat 2. Nah, kalau pin hijau sudah ada wisudanya, sudah ada toganya. Jadi, tapi jangan seperti itu. Di merah itu bukunya diinjak, jadi nggak boleh baca buku, jadi otot aja katanya yang kerja. Saya bilang, aduh. Ya, nanti gini. Ini kita sesi insight per PPDS-an, itu nanti kita mungkin bagi ceritanya di lain waktu, bro. Ya, jadi lika-liku waktu PPDS, cerita-cerita, pasti ada momen-momen di mana capek gila-gilaan, kan? Sampai tidur aja itu suatu hal yang benar-benar mahal, bro. Terus kalau orang jaga kadang-kadang tidur, ngorok gitu ya. Ya, itu nanti kita bahas. Kira-kira teman-teman mau nggak nih kita adain sesi khusus untuk insight per PPDS-an gitu, lika-liku per PPDS-an. Kalau misalkan teman-teman setuju, tolong tulis komennya, nanti kita bisa agendakan lagi untuk ngebahas soal-soal begituan, bro. Ya, sekarang fokus ke penerimaan atau pendaftaran. Kira-kira teman-teman ada lagi nggak yang mau ditanyakan lagi? Tapi gue mau nambahin. Gue mau nambahin ini. Jadi dari tadi kita 1 jam lebih itu kan, ya 1 jam lebih itu ngebahas tentang cara-cara formal, bro. Artinya apa? Dengan belajar, dengan nyukupin materi, dengan minta rekomendasi. Tapi gue mau cari jalan lain, bro, yang mungkin bisa gue share karena pengalaman gue pribadi dan juga pengalaman teman-teman yang lain gitu. Jadi intinya gini, kalau misalkan kita hanya berpaku pada otak, ya itu pasti ada keterbatasan. Ya. Jadi ya. Nih, dengerin teman-teman. Ini dicatat. Jadi, kalian harus pakai cara langit kalau gua nyebutinnya. Jadi, pakai cara langit. Ya. Kalau yang tadi itu cara bumi, bro. Iya, betul. Nah, jadi imbang. Jadi, antara cara langit dengan cara bumi, ya, itu kalian harus kombinasiin. Misalkan, ya. Karena gini, ini asik. Karena kita itu nggak bisa mengontrol apapun. Kita nggak bisa mengontrol pengujinya siapa, kita nggak bisa mengontrol soal yang keluarnya apa, gitu kan? Nah, makanya kita butuh cara-cara langit. Yang pertama itu, ya, pasti bro juga ngalamin lah, ya, berdoa yang nggak berhenti-henti, ya. Nggak putus. Terus doa itu harus, ya. Terus yang kedua, doa orang tua. Betul. Ya, itu doa orang tua. Kalau sekarang masih ada, menurut gue itu salah satu kartu as. Betul. Itu kartu asnya gitu ya. Jadi keterbatasan kita itu bisa di backup dengan doa kita yang nggak putus, doa orang tua gitu. Terus dan cara langit itu ya. Cara langit itu, bro. Terus sedekah, bro, ya nggak? Betul. Nah, sedekah itu. Jadi
nanti kalian akan nemuin sesuatu yang di luar nalar gitu. Tiba-tiba ada kemudahan pada saat nanti ujian. Betul. Gitu. Nah, terus satu lagi nih ya. Ini yang coba kalian praktekkan ya. Ini kalau kalian mau dibantu ya, kalau muslim itu kan dengan Allah ya, kalau yang lain dengan Tuhannya mereka gitu. Kalau kalian mau dibantu sama Allah, kalian bantu dulu orang lain. Gitu ya. Jadi kalau kalian nemu orang yang kira-kira bisa dibantu, kalian bantu dulu itu, insya Allah nanti ada jalannya gitu. Itu juga dipakai waktu ngadapin nanti pas PDS-an tuh lebih ngeri lagi bro, ya ujiannya lebih ngeri lagi kan. Nah gitu. Jadi nanti coba dipraktekin kalau kalian mau, nggak hanya soal PDS-an, mau apapun itu, kalau kalian mau dimudahkan, kalian mudahkan orang lain dulu, kalian bantu orang lain dulu. Secara langit bro, setuju nggak bro? Ya, betul. Atau ada tambahan lagi? Setuju banget. Wah kalau dibahas di sini agak ini ya. Nanti di capture jadi mengeneralisasikan. Jadi saya takutnya seperti itu. Kalau misalnya cara seperti itu mungkin nanti kita bisa ngobrol aja lah. Kalau misalnya ke saya misalnya nanya. Pasti ada ya. Pasti ada. Ente ngerasa kan? Ada ya betul dia. Itu aja ya. Kalau misalnya gini. Kalau misalnya ada teman yang domisili Lampung misalnya mau masuk PPDS ke misalnya terutama kemana gitu. Ya kalau karena saya lulusan Jogja mungkin saya bisa ngasih rekomendasi terutama yang mahasiswa FK Unila karena syarat di UGM itu tadi pembimbing akademik. Nah mungkin kalau misalnya mau ya nggak masalah. Itu kan cuma rekomendasi aja. Kedepannya kan yang maju ke medan tempur kan teman-teman itu adik-adik semua, teman-teman semua. Jadi kalau rekomendasi ya dikasih aja nggak masalah. Karena apa ya? Jadi banyak yang kayak gini. Ada kesimpulan. Ngapain rekomendasi terus kalau pulang juga ke sini juga nanti kuehnya berbagi banyak. Namanya rezeki itu nggak bakal ketertukar bro, nggak bakal. Jadi jangan berpikir nambahin spesialis itu bakal ngurangin pasien kita, enggak. Kalau memang sudah rezeki nggak bakal tertukar bro. Betul. Iya betul. Nah nanti kalau memang itu kalau saya ya nih kalau ini sih lagi COVID ya. Itu beberapa ada proyek penelitian. Kalau memang ada yang mau itu mungkin magang penelitian sama saya jadi asisten penelitian dulu. Wah, kalau saya mau kalau silakan hubungi Dr. Darwis. Iya, kalau memang ada yang mau jadi asisten penelitian, tapi ya saya lihat CV-nya dulu lah. Dia mau daftar penyakit dalam misalnya terus ikut penelitian saya, saya lihat dulu CV-nya. Tapi karena kondisi COVID, saya agak sulit karena harus di rumah sakit kerjanya. Nanti takutnya terpapar gitu. Itu. Oke. Bro, ini kayaknya di sini udah azan di Solo. Oh iya mulai azan. Kita udahkan dulu ya. Udahkan dulu. Jadi buat teman-teman yang masih stay sampai sekarang ya. Intinya setelah ini ya harus ada step minimal kalian buka website di mana kalian mau daftar. Ya, langsung habis acara ini buka websitenya, kapan pembukaannya, kalian langsung tentukan targetnya, kalian mau ikut kapan, gitu. Dari situ baru lengkapin syarat administrasi yang membuat personal branding kalian di CV itu menjadi luar biasa, gitu. Ya, oke? Ya. Ada lagi, bro, yang mau ditambahin? Pesan saya gini, jadi saya pernah ada kata-kata teman akrab saya. Untuk masuk PPDS itu sesuatu yang unpredictable. Jadi nggak mesti jadi anak profesor, nggak mesti jadi anak profesor, nggak mesti jadi anak konsulen. Tetapi kalau teman-teman memiliki tekad kuat, kemudian banyak berdoa, banyak menolong, banyak memberikan kemudahan pada orang lain, pasti ada jalan. Ingat, pasti ada jalan. Kemudian kalau memang untuk laki-laki ya, jangan berhenti pendidikan cukup gitu aja. Tapi kalau memang punya cita-cita, kejar. Cita-cita tuh nggak mesti PPDS. Misalnya jadi S2 di luar negeri, monggo silakan. Kalau misalnya PPDS, rezekinya ke PPDS. Mau S2 terus megang kebijakan, silakan. Mau jadi senator, silakan. Yang penting kita mengisi
pos masing-masing, kemudian bisa berkarya. Jadi nggak mesti PPDS. Kalau memang saya senangnya di organisasi, ya berarti silakan megang kebijakan gitu. Jadi nggak mesti harus PPDS, enggak. Nah, oleh karena itu PPDS bukan sesuatu yang istimewa menurut saya sih ya. Jadi saya merasa bahwa diri saya inilah Darus yang lama, nggak bakal berubah gitu. Nah, jangan juga setelah jadi spesialis kemudian menjadi sombong, enggak. Karena kita itu hanya perpanjangan tangan Tuhan. Perpanjangan tangan Tuhan melalui kita. Nah, enggak juga jadi spesialis laju pinter, enggak juga. Karena semua dokter harus memiliki kemampuan belajar sampai dengan akhir hayatnya. Jadi menurut saya sama saja. Hanya saja beda adalah kompetensinya saja. Seperti itu, gitu ya. Oke. Yang perlu diingat ya, ini ada kata-kata yang selalu gua ingat bro, kalau misalkan gue mau dapat sesuatu. Jadi hanya mereka yang berani yang akan terbang. Yep. Gitu. Jadi kalau kalian ingin terbang dan melompat, mulai langkahnya dari sekarang gitu. Jangan takut sebelum berperang. Mungkin itu, bro. Ya, untuk melihat pemandangan kita harus memanjat ke tebing yang paling tinggi kan. Betul. Dengan resiko apapun. Ya. Ya, okay. Sudah mungkin itu aja ya sharingnya. Ya, semoga bermanfaat ya. Jangan lupa di save loh. Itu teman-teman banyak yang mau lihat lagi. Dimasukin IGTV mungkin. Oke, sampai itu masuk ke dalam. Oh ya, itu masuk ke dalam ini ya. Masuk ke dalam IG story. IGTV dia nanti. Jadi nanti begitu ini end, nanti ada pilihannya mau di save atau mau dimasukin ke IGTV gitu. Biar gitu yang tadi udah ke save. Yang tadi udah ke save. Yang tadi? Ya sudah lah. Belum ke save. Sudah ke save. Ke save. Oh, sudah. Oh, ya udah bagus. Oke. Oke. Nanti kita atur lagi, bro. Nah. Oke. Terima kasih ya. Selamat buka puasa semuanya. Oke.